Halo everyone, perkenalkan nama saya Rizka Gusina Brusbiring. Di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan laporan keuangan dari kantor pengacara Cecil Jameson. Nah, sebelum kita membahas tentang jurnal laporan keuangan, ada baiknya kita mengetahui apa itu laporan keuangan terlebih dahulu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terbagi atas 5, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Baiklah, kita mulai dari laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan usaha. Pendapatan usaha ada yang namanya pendapatan jasa, jumlahnya 5.953.000. Kita dapat ini dari mana? Kita lihat dari jurnal ini. Menerima kas atas jasa, kita mendapatkan 3.928.000 dari transaksi A. Dan yang kedua, kita lihat lagi di transaksi E, 2.025.000 atas menagih pemberian jasa kredit. Jadi kita jumlahkan duanya, hasilnya 5.953.000. Pendapatan lain-lain kita kosongkan karena tidak memiliki pendapatan selain pendapatan jasa, dan totalnya 5.953.000. Kita lanjut menghitung beban usahanya. Yang pertama, beban sewa sebesar 1.200.000. Itu ada di transaksi D sebesar 1.200.000. Keterangannya membayar sewa ruang kantor. Kedua, beban bantuan hukum sebesar 1.635.000. Kita melihat di transaksi H 1.635.000 atas utang penggunaan jasa hukum. Selanjutnya, beban upah, beban jasa penjawab telepon, beban utilitas, beban lain-lain. Kita lihat ini semua ada di transaksi I sebesar 1.500.000 atas beban gaji, beban layanan penjawab telepon, dan beban utilitas. Lanjut, beban perlengkapan ada 115.000, kita ambil di transaksi J sebesar 115.000 dari pemakaian perlengkapan kantor. Dan untuk mencari laporan laba rugi, kita kurangkan 5.953.000 dikurang dengan 4.450.000 dan hasilnya 1.503.000. Selanjutnya kita bahas tentang laporan perubahan ekuitas. Yang pertama itu modal awalnya 13.520.000 kita dapat dari, setelah kita menghitung ekuitas pemiliknya, aktiva yang dikurang kewajiban, yaitu 13.520.000. Kita hitung juga laba bersihnya 1.503.000, kita ambil dari jurnal sebelumnya, jurnal yang sudah kita hitung laporan laba ruginya. Ketiga itu ada investasi 3.700.000, kita ambil dari transaksi C, yaitu tambahan investasi. Kita hitung penurunan modalnya ada 5.203.000. Selanjutnya penarikan oleh Cecil secara private 1 juta. Jadi hasilnya 4.203.000, dan kita jumlahkan dari modal awal yang 13.520.000 ditambah 4.203.000, hasilnya 17.723.000. Kita lanjut laporan neraca. Di aktiva terdapat aset lancar yaitu kas. Kasnya sebesar 6.873.000. Kita lihat dari jumlah kasnya yaitu 6.873.000. Yang kedua, piutang usaha yaitu 2.225.000. Kita lihat piutang usaha yaitu 2.225.000.
Selanjutnya perlengkapan yaitu 980.000. Kita lihat lagi perlengkapan yaitu 980.000. Kita lanjut di kolom pasiva yaitu ada kewajiban termasuk utang usaha 2.355.000. Kita ambil dari semua penjumlahan dari utang usaha yaitu 2.355.000. Utang jangka panjang kosong, utang lain-lain juga kosong, dan total kewajiban kita adalah 2.355.000. Lanjut kita ke ekuitas pemilik yaitu modal awal 13.520.000. Ya, kita ambil dari penghitungan ekuitas pemilik yaitu 13.520.000. Kita tambah laba 1.503.000 yang dari hasil jurnal laporan laba rugi. Yang berikutnya ada investasi 3.700.000 dari transaksi C. Kemudian kita ada pengurangan dana yaitu PRIVE, pengambilan dana pribadi dari Jameson sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita totalkan semua ekuitas tadi yaitu 17.723.000. Sekarang kita masuk di laporan arus kas yaitu arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan yaitu 3.928.000 dan penerimaan piutang dari pelanggan sebesar 3 juta. Pengeluaran kas dari beban operasi 2.700.000 itu jadi kita totalkan 4.228.000. Dan arus kas bersih dan investasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendapatan, penerimaan kas dari investasi pemilik sebesar 1 juta. Itu modal dari awalnya ya. Penerimaan kas dari investasi tambahan pemilik itu ada investasi juga tadi. Pengeluaran kas untuk pembayaran kreditor sebesar 1.055.000. Pengeluaran kas dari penarikan modal pemilik sebesar 1 juta itu tadi. Penarikan PRIVE dari Cecil Jameson. Jadi kita jumlahkan sebesar 2.645.000. Dan arus kas bersih dan saldo kas per 31 Juli 2021 yaitu 6.873.000. Kita masuk di laporan keuangannya. Pada transaksi A kita menerima kas atas jasa sebesar 3.928.000. Nah, sekarang kita masuk di laporan keuangannya. Pada transaksi A terjadinya menerima kas atas jasa sehingga menambah 3.928.000 dan di modal juga 3.928.000 sehingga kas kita sekarang ada jumlahnya 4.928.000 dan di modal 17.448.000. Kita jumlah dari yang modal awal dan kas awal. Di transaksi B terjadinya kita membayar hutang ke kreditor sehingga kita mengurangi kas kita dan mengurangi utang kita sebesar 1.055.000. Di transaksi C kita ada tambahan investasi sebesar 3.700.000 sehingga kita menambah kas dan menambah modal. Di transaksi D kita membayar sewa kantor. Jadi kita mengurangi kas sebesar 1.200.000 dan menambah modal kita. Di transaksi E kita ada menagih pemberian jasa kreditor sehingga kita menambah piutang usaha dan menambah modal. Kenapa di piutang usaha? Karena secara kredit. Di transaksi F terjadi membeli perlengkapan secara kredit sehingga di situ kita ada menambah perlengkapan sebesar 245.000 dan menambah utang kita sebesar 245.000.
Di transaksi G, kita ada menerima kas dari piutang, sehingga kas kita bertambah sebesar 3 juta dan piutang kita yang berkurang 3 juta. Di transaksi H, kita terjadi utang penggunaan jasa hukum. Jadi kita memiliki utang itu 1.635.000 dan mengurangi modal kita 1.635.000. Di transaksi I, terjadi kita membayar beban gaji, beban layan penjawab telepon, beban utilitas dan lain-lain sebesar 1.500.000 sehingga kita mengurangi kas kita dan mengurangi modal kita. Di transaksi J, kita melakukan pemakaian perlengkapan kantor sehingga kita mengurangi perlengkapan kita sebesar 115.000 dan mengurangi modal kita 115.000. Di transaksi K, terjadi penarikan oleh Jameson, itu penarikan pref tadi. Jadinya kita ada pengurangan kas sebesar 1 juta dan pengurangan modal juga 1 juta. Setelah kita jumlah semuanya, ini hasilnya. Dari hasil kas kita mendapatkan 6.873.000, piutang usaha 2.225.000, perlengkapan 980.000, tanah 10 juta, utang usaha 2.355.000, di modal 17.723.000, dan hasil dari aktivanya 20.078.000 dan di hasil kewajiban dan ekuitasnya 20.078.000. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika saya memiliki kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.